Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaika Anggraini. Saya dari Teknik Elektronika 3C. Di sini saya akan menyampaikan video presentasi untuk materi manajemen industri. Yang saya ambil di sini adalah perencanaan strategis. Ada beberapa poin dari perencanaan strategis, di antara yang pertama, perencanaan strategis itu sendiri, yang kedua adalah tujuan dari perencanaan strategis, yang ketiga ada level, yang keempat ada misi bisnis, yang kelima karakteristik strategis bisnis unit, yang keenam ada strategi pengembangan korporasi, dan yang terakhir di sini saya akan sampaikan untuk isi rencana pemasaran. Oke, saya akan memulai untuk perencanaan strategis itu sendiri. Nah, perencanaan strategis itu sendiri merupakan proses manajerial untuk mengembangkan dan mempertahankan kesesuaian yang menghasilkan keberhasilan antara tujuan, keahlian dan sumber daya keberhasilan antara tujuan, keahlian dan sumber daya organisasi dengan sejumlah peluang pasar dengan sejumlah peluang yang terus berubah. Selanjutnya ada tujuan perencanaan strategis. Tujuan perencanaan strategis ini sendiri membentuk serta menyempurnakan bisnis dan produk perusahaan sehingga mampu mencapai sasaran laba dan pertumbuhan. Yang selanjutnya di sini ada level dari perencanaan strategis itu sendiri. Di sini ada 4 poin. Yang pertama dari korporasi. Setelah korporasi ada divisi. Setelah divisi ada unit bisnis. Selanjutnya adalah produk. Karena nggak mungkin perencanaan yang strategis tanpa ada produknya atau jasa, itu nggak mungkin ya. Selanjutnya ada misi bisnis. Saya akan menjelaskan untuk misi bisnis. Definisi misi itu sendiri merupakan pernyataan yang mendefinisikan sifat dasar dan ruang lingkup bisnis, serta memberikan petunjuk ruang lingkup bisnis, serta memberikan petunjuk penting untuk mengelola perusahaan yang kita jalankan. Selanjutnya ada karakteristik misi. Yang pertama, ada 3 poin di sini. Saya akan jelaskan untuk yang pertama, berfokus pada sasaran yang jumlahnya terbatas. Yang kedua, menekankan kebijakan dan nilai utama. Yang ketiga ada mendefinisikan lingkup persaingan utama. Selanjutnya ada karakteristik strategis bisnis unit. Nah, strategis bisnis unit atau biasa disingkat dengan SBU merupakan bisnis tunggal atau kelompok bisnis yang terikat yang dapat direncanakan secara yang terkait dan dapat direncanakan secara terpisah dari bagian perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya ada strategi pengembangan korporasi. Di sini juga ada 3 poin. Yang pertama merupakan pertumbuhan intensif. Yang kedua ada pertumbuhan integratif. Yang ketiga ada pertumbuhan diversifikasi. Saya akan bahas untuk yang pertama, pertumbuhan intensif. Namanya saja intensif. Nah, apa pertumbuhan intensif? Menumbuhkan lebih lanjut bisnis saat ini. Yang kedua ada pertumbuhan integratif. Pertumbuhan integratif ini sendiri membangun atau mengakui bisnis yang berkaitan. Nah, yang ketiga ada pertumbuhan diversifikasi. Pertumbuhan diversifikasi ini menambahkan bisnis yang tidak ada kaitannya dengan bisnis yang sedang dijalankan. Itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya ada analisis ya. Kita berusaha untuk menganalisis peluang pasar. Yang kedua, menyusun strategi pemasaran. Yang ketiga, mengelola usaha pemasaran. Selanjutnya ada isi rencana pemasaran. Di sini ada 8 poin. Yang pertama, ikhtisar eksekutif dan daftar isi. Yang kedua ada situasi pemasaran saat ini. Yang ketiga ada analisis peluang dan isi. Yang keempat ada tujuan. Yang kelima strategi pemasaran. Yang keenam program tindakan. Yang ketujuh ada proyeksi keuangan, dan yang terakhir ada pengendalian penerapan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.